Pernahkah kamu percaya bahwa seorang asisten rumah tangga miskin yang selama ini diremehkan dan dianggap hanya bisa mengepel lantai, mencuci piring, ternyata mampu mengubah seluruh hidup anak laki-laki seorang miliarder? Suatu pagi, sang ayah yang berkuasa itu pulang lebih cepat dari jadwal dan tertegun kaku ketika melangkah ke ruang tamu, tempat sang asisten rumah tangga duduk mengajar, kapur di tangan, sorot mata menyala penuh semangat, sementara putranya mendengarkan dengan begitu serius seolah menyerap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Di detik itu juga, semua prasangka, gengsi, dan uang seakan terguncang. Sebuah kisah yang mengguncang seluruh villa mewah, padahal semuanya berawal dari sebuah soal matematika sekolah dasar. Kamu mungkin tidak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya sampai mendengar cerita ini sampai habis. Sore hari Kamis itu, langit Jakarta mendadak diguyur hujan. Jejak air yang mengalir di kaca jendela mobil Mercedes-Benz hitam mengilap seakan ikut menyeret perasaan lelaki yang duduk di dalamnya. Faris Wijaya, Presiden Grup Properti Wijaya Lendra, sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Lebih cepat hampir 2 hari dari rencana, karena rapat di Surabaya mendadak dibatalkan akibat mitra utama mengalami masalah kesehatan, dan ia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun. Sopir muda yang menyetir dengan hati-hati bertanya ragu, "Kita mampir ke kantor dulu, Pak Faris?" Ia menggeleng, suaranya berat, "Langsung ke rumah saja. Saya mau lihat seperti apa rumah ini kalau tidak ada saya." Kalimat itu terdengar seperti separuh bercanda, tapi di mata Faris Wijaya berkilat sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran lelah, curiga, dan mungkin juga rasa ingin tahu. Mobil berhenti di depan gerbang Villa Putih seluas lebih dari 500 meter persegi di kawasan elit Pondok Indah di Jakarta Selatan. Hujan masih rintik, tetapi Faris Wijaya tidak mengambil payung. Ia melangkah lebar langsung menuju lobi. Rumah itu terasa sunyi tak biasa, hanya suara detak jam bandul yang mengisi ruang. Ia tidak buru-buru memanggil siapapun, melainkan diam-diam naik ke lantai 2, menuju ruang belajar pribadi putranya, Raka Wijaya, satu-satunya anak laki-laki yang dulu pernah ia tegaskan, yang penting harus pintar, yang lain tidak perlu. Ketika ia berhenti di depan pintu yang sedikit terbuka, suara jernih anak laki-lakinya membuat langkahnya terhenti. "Bu Anissa, kalau ada 7 ekor ikan di kolam, 3 ekor berenang keluar, di kolam masih ada berapa?" Suara seorang perempuan terdengar lembut namun tegas, "Menurut kamu bagaimana? Kolam itu tempat hidup ikan, kan? Memang ikannya benar-benar keluar dari kolam?" "Ah, tidak, sebenarnya tidak. Mereka tetap di kolam, cuma pindah tempat saja." "Jadi masih 7. "Betul. Pintar. Matematika itu bukan cuma angka, tapi mengerti apa yang sedang kamu hitung. Kamu tahu tidak?" Tawarnya Raka Wijaya pecah. Suara yang sudah lama tidak terdengar di rumah itu, sampai Faris Wijaya sendiri nyaris lupa kapan terakhir kali mendengarnya. Dadanya berdesir. Perempuan yang sedang berbicara dengan anaknya adalah Anissa Lestari, asisten rumah tangga yang baru bekerja belum genap 2 bulan. Perempuan bertubuh mungil, wajahnya selalu menunduk, diam-diam mengepel lantai, mencuci piring, nyaris tak pernah melampaui tugas yang diberikan. Faris Wijaya mendorong pintu, suaranya turun menjadi berat, "Apa yang sedang terjadi di sini?" Ruangan seketika hening. Raka Wijaya menoleh cepat, wajahnya pucat. Anissa Lestari berdiri tergesa, tangannya bergetar halus. Saya cuma, kamu sedang apa dengan anak saya?" Faris Wijaya memotong, sorot matanya menyiratkan amarah yang ditahan. "Tadi Raka Wijaya bilang pelajaran ini Bu Desi belum jelaskan dengan jelas, jadi saya hanya membantu dia membayangkan dengan cara yang lebih mudah. Pak." Pada saat yang hampir bersamaan, Desi Triani, guru les privat Raka Wijaya, masuk dengan wajah mengernyit. "Maaf Pak, tadi saya baru naik dan melihat. Saya benar-benar tidak mengerti kenapa asisten rumah tangga bisa dengan seenaknya mengajar anak Bapak seperti ini. Ini pelanggaran batas yang serius." Anissa Lestari menunduk, berbisik lirih, "Saya minta maaf, saya tidak bermaksud melampaui batas." "Diam kamu," bentak Desi Triani lantang. "Kamu pikir kamu siapa? Mengajar anak direktur? Jangan bermimpi terlalu tinggi." Plaak. Satu tamparan keras mendarat tiba-tiba, tak seorang pun sempat menahan. Tubuh Anissa Lestari tersentak, tangannya refleks menutup pipi, matanya memerah menahan sakit. Faris Wijaya berdiri terpaku beberapa detik, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Saat itu juga Raka Wijaya menangis terseduh. Bocah itu berlari memeluk Anissa Lestari, air mata mengalir di pipinya. "Bu Anissa tidak salah, Bu cuma mau aku mengerti pelajaran." "Kenapa Ibu tampar Bu Anissa?"
Raka Wijaya memprotes di antara isakannya. Faris Wijaya mengeras, kamu tidak boleh seperti itu. Dia hanya asisten rumah tangga. Tapi Bu Anissa mengerti aku lebih dari siapapun, teriak Raka Wijaya di sela-sela sesenggukannya. Keheningan tebal menyelimuti ruangan. Di luar sana, hujan turun semakin deras, tiap tetes yang menabrak kaca jendela terdengar seperti ketukan pelan di dada setiap orang yang ada di dalam rumah itu. Anissa Lestari berkata pelan dengan suara bergetar, saya akan bereskan barang-barang saya. Saya mengundurkan diri saja, Pak. Saya tidak mau merepotkan Bapak dan Raka Wijaya lagi. Ia berbalik, melangkah cepat hampir seperti berlari keluar dari ruangan, meninggalkan ruang belajar dalam kekacauan dan sebuah hati kecil yang seakan diremas oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar satu soal matematika. Faris Wijaya menatap punggungnya menjauh, jemarinya mengepal kuat. Tiba-tiba kalimat mendiang istrinya, Melati Ayuning Tias, terngiang di telinganya seperti sebuah nubuat. Faris, membesarkan seorang anak bukan hanya dengan buku pelajaran, tapi dengan hati. Jangan biarkan anak kita tumbuh di antara orang-orang dewasa yang pandai teori tapi miskin kasih sayang. Ia melangkah keluar dari ruangan tanpa berkata apa-apa, tetapi di matanya sedang tumbuh badai sunyi yang perlahan siap menyapu bersih semua keyakinan lama yang dulu ia anggap paling benar. Isak tangis Raka Wijaya masih terdengar di belakang punggungnya. Dan di luar jendela hujan terus turun seolah-olah sedang membilas sesuatu yang mulai berubah dari dalam rumah yang selama ini tampak begitu sempurna itu. Rumah terasa lebih gelap dari biasanya meski di luar matahari sudah tinggi. Suasananya berat dan menekan, seakan semua benda di dalamnya sengaja menahan napas untuk menghindari datangnya badai. Sejak pagi, Faris Wijaya tidak keluar dari ruang kerjanya. Ia tidak memanggil asisten rumah tangga, tidak menanyakan makan siang, hanya duduk di depan layar besar, menatap tajam ke arah harddisk berisi rekaman kamera yang baru saja dibawa oleh asisten pribadinya, Andi Saputra. Tangan Faris Wijaya yang bertumpu di atas mouse sedikit bergetar. Ada sesuatu di sorot mata Anissa Lestari saat ia melangkah keluar ruangan kemarin yang membuatnya semalaman tidak bisa tidur. Entah itu luka, kekecewaan, atau justru sebuah rasa familiar yang selama ini ia tolak untuk dihadapi. Ia memutar ulang rekaman di ruang belajar. Waktu menunjukkan sekitar pukul 15.13. Raka Wijaya duduk di meja, matanya fokus pada deretan permen yang tersusun rapi. Kamu lihat kan? Kalau kamu makan 3 butir dan tersisa 5 butir, berarti dari awal ada berapa? 8, jawab Raka Wijaya pelan. Pintar. Tapi sekarang ibu tanya, kalau kamu bagi rata kedua teman lagi, masing-masing dapat berapa? Raka Wijaya mengerutkan kening, memindahkan permen satu persatu. 2 per orang, sisa 1. Anissa Lestari tertawa kecil. Senyumannya jernih dengan cara yang terasa asing di rumah itu. Faris Wijaya menyipitkan mata. Ia menyadari Anissa Lestari tidak mengajar dengan pola guru biasa. Ia bercerita, bermain, membuka pintu bagi seorang anak yang sulit berkomunikasi untuk keluar dari dunia sunyinya sendiri. Raka Wijaya tertawa, menggambar, lalu bercerita kepada Anissa Lestari tentang seekor dinosaurus yang bisa mengerjakan soal matematika dengan cara mengunyah permen. Anissa Lestari mendengarkan dengan seksama, lebih serius daripada guru manapun yang pernah duduk di ruangan itu. Tidak menghakimi, tidak memotong, tidak buru-buru membenarkan. Faris Wijaya menghentikan rekaman di momen ketika Raka Wijaya mengangkat sebuah gambar baru. Bu Anissa, lihat, ini gambar ibu sebagai orang pertama yang mengerti bahasa dinosaurus, kata Raka Wijaya di video. Anissa Lestari menutup mulut sambil tertawa, lalu mengusap kepala bocah itu. Ibu tidak mengerti bahasa dinosaurus, tapi ibu mengerti mata kamu. Mata itu tidak pernah bohong, Raka, ucapnya lembut. Faris Wijaya bersandar ke kursi, mengembuskan napas panjang seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dadanya. Sejak Melati Ayuning Tias meninggal, Raka Wijaya menjadi pendiam, hidup dalam dunianya sendiri, sulit punya teman, nyaris tidak pernah tertawa lepas. Selama setahun terakhir, Faris Wijaya sudah menyewa 5 guru les berbeda, semuanya berijazah internasional dengan deretan prestasi mengesankan, tapi tidak satu pun mampu membuat Raka Wijaya tersenyum seperti dalam rekaman itu. Ponselnya berdering, suara di seberang adalah Andi Saputra. Pak Faris, saya sudah dapat data lengkap tentang Anissa Lestari seperti yang Bapak minta. Ada beberapa hal yang cukup mengejutkan. Coba jelaskan, kata Faris Wijaya. Dulu dia guru kelas di sebuah sekolah dasar negeri di kawasan Cengkareng, SD Negeri Cengkareng 05, pernah dapat piagam penghargaan tingkat kecamatan, tapi sekitar 2 tahun lalu dia diskors. Alasannya? Tanya Faris Wijaya pelan. Sepertinya dulu dia pernah memprotes soal pungutan uang pembangunan yang diberi label sumbangan sukarela tapi kenyataannya bersifat wajib.
Dia yang menandatangani surat keberatan mewakili sekelompok orang tua murid yang tidak mampu. Setelah itu dia diturunkan jadi petugas kebersihan, lalu dipaksa mengundurkan diri, jelas Andi Saputra. Faris Wijaya memejamkan mata. Di kepalanya muncul kembali satu malam 3 tahun lalu, ketika Melati Ayu Ningtyas pulang dari kegiatan sosial dengan wajah merah karena marah. Kamu tahu tidak? Ada guru-guru yang berani sampai rela dipecat demi melindungi satu anak dari ketidakadilan, katanya waktu itu. Saat itu Faris Wijaya hanya menjawab singkat, tidak usah ikut campur, tidak ada gunanya. Kini ia tersadar, perempuan yang sekarang mengepel lantai di rumahnya dan mengajari anaknya berhitung dengan permen murah itu mungkin adalah salah satu dari guru yang dulu diceritakan oleh istrinya. Dan justru orang-orang seperti itulah yang kemudian disingkirkan begitu saja oleh sistem tanpa belas kasihan. Dulu Faris Wijaya tidak terlalu peduli, ia hanya menjawab singkat kepada Melati Ayu Ningtyas, jangan ikut campur, tidak ada gunanya. Kini perempuan yang pernah diceritakan istrinya itu justru sedang mengepel lantai di rumahnya sendiri dan mengajarkan matematika kepada anaknya dengan beberapa permen murah. Malam itu, Faris Wijaya turun ke dapur. Ruangan itu sunyi, hanya ada satu asisten rumah tangga yang sudah berusia lanjut. Anissa kemana? Tanya Faris Wijaya. Bu Anissa sudah mengundurkan diri. Pak, jawabnya pelan. Katanya takut mengganggu Raka. Pagi tadi dia pergi lebih awal, meninggalkan sepucuk surat. Faris Wijaya mengambil surat itu, memperhatikan tulisan tangan yang rapi sedikit miring. Kepada Bapak Faris Wijaya, saya minta maaf karena telah melampaui batas peran saya. Saya tidak bermaksud menggantikan tugas siapapun. Saya hanya berpikir, kalau seorang anak belajar tanpa rasa bahagia, maka ilmu itu hanya akan menjadi beban. Raka adalah anak yang luar biasa. Saya berharap Bapak tidak menyalahkannya karena menemukan kebahagiaan belajar dari orang seperti saya. Jika suatu hari saya punya kesempatan mengajar di kelas lagi, saya pun tidak akan meminta izin siapapun hanya untuk mengajarkan hal-hal yang baik kepada murid-murid saya. Tetapi saya mengerti, rumah ini bukan tempat yang longgar untuk saya. Terima kasih karena Bapak sudah memberi saya kesempatan melihat lagi senyum seorang murid. Tangan Faris Wijaya bergetar halus. Surat itu singkat, tanpa kata menyalahkan, tanpa pembelaan, hanya ketenangan yang menakutkan, ketenangan seseorang yang melepaskan setelah berkali-kali mencoba bertahan. Malam itu, Raka Wijaya demam ringan. Ia diam saja tanpa banyak bicara, hanya memeluk erat sebuah gambar. Di kertas itu tergambar seorang perempuan berkemeja putih membawa buku, di belakangnya ada seekor dinosaurus dengan senyum lebar. Faris Wijaya duduk di sisi ranjang, mengelus rambut anaknya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia berbicara kepada putranya dengan suara yang sangat lembut. Raka, kamu mau bertemu Bu Anissa lagi? Anak itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Beliau mengerti aku, Pak. Beliau tidak memaksaku duduk diam seharian. Beliau tahu aku tidak suka papan tulis putih, tapi suka kertas berwarna. Beliau tahu aku sering menggigit ujung pulpen karena gugup. Beliau tahu semuanya, kata Raka lirih. Faris Wijaya menunduk dan memeluk anaknya erat-erat. Di bawah cahaya lampu kuning temaram, untuk pertama kalinya pria yang begitu berkuasa itu merasa dirinya sangat kecil. Keesokan harinya, Faris Wijaya pergi sendiri ke sebuah rumah kos sederhana di pinggiran Cipayung, Jakarta Timur, tempat Anissa Lestari menyewa kamar sempit sekitar 12 meter persegi. Namun kamar itu sudah kosong. Tetangga kos mengatakan bahwa Anissa Lestari pergi sejak subuh tanpa memberitahu akan kemana. Faris Wijaya kembali ke mobil dan duduk terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menyadari ada sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali, seorang guru sejati. Ia mengeluarkan ponsel, memutar lagi rekaman lama. Di layar, Anissa Lestari duduk bersila di lantai, berhadapan dengan Raka Wijaya. Ia tersenyum sambil bertanya, kalau kamu jadi guru, kamu mau mengajar apa ke teman-teman? Raka Wijaya menjawab malu-malu, aku mau mengajar teman-teman yang sering dapat nilai jelek, karena mereka yang paling butuh teman. Anissa Lestari tertawa, suaranya hangat. Dan kalau kamu sudah jadi orang dewasa, kamu tidak akan membiarkan siapapun diusir hanya karena mengatakan sesuatu yang benar, kan? Satu tetes air mata mengalir di pipi Faris Wijaya. Rekaman itu berakhir, tetapi di dalam dirinya, sesuatu baru saja dimulai. Pada suatu pagi hari Senin, sinar matahari menyelinap di antara rimbun daun terembesi di halaman villa, jatuh di lantai teras seakan mencoba menenangkan sisa-sisa ketegangan beberapa hari terakhir. Faris Wijaya mengenakan kemeja putih, mengancingkannya dengan rapi, di tangannya ada setumpuk berkas tebal yang baru saja diserahkan oleh sekretaris pribadinya pagi itu, berkas tentang masa lalu Anissa Lestari. Faris Wijaya bukan tipe orang yang mudah tersentuh.
Lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia bisnis membuatnya terbiasa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Namun kali ini, map tipis itu ia angkat dan letakkan berulang kali seolah-olah sebuah benda rapuh. Laporan rapat, notulen sidang disiplin, hingga surat-surat dukungan orang tua murid, semuanya menyebut satu nama yang sama, Anissa Lestari, guru kelas 3B di SD Negeri Cengkareng 05. Ia membaca setiap baris dengan saksama. Guru Anissa menunjukkan sikap yang dianggap mengganggu stabilitas internal, mengajak orang tua murid memprotes kebijakan sekolah, direkomendasikan untuk dipindahkan ke bagian penunjang. Di bagian lain tertulis, dalam rapat orang tua bulan Mei, Guru Anissa menyampaikan pendapat yang dinilai konfrontatif dan merusak citra sekolah. Namun di balik itu terlampir fotokopi surat tulisan tangan dari para orang tua, beberapa dengan tulisan berantakan, "Berkat Bu Anissa, anak saya tidak takut ke sekolah lagi. Beliau memberikan jam tambahan tanpa meminta bayaran karena kami tidak sanggup membayar les." Ada orang tua yang menulis dengan tulisan tangan sangat bergetar, "Berkat Bu Anissa, anak saya tidak lagi takut berangkat sekolah setiap pagi. Beliau memberi anak saya jam tambahan walau kami tidak punya uang untuk membayar les." Faris Wijaya menyandarkan tubuh di kursi dan menghela napas panjang. Perempuan itu bukan sekadar asisten rumah tangga, ia pernah menjadi seorang guru sejati. Dan karena membela murid-murid miskin, ia disingkirkan dari depan kelas. Ia keluar dari kantor, menyetir sendiri menuju sebuah kafe tua di pinggiran Kemang, Jakarta Selatan, tempat yang menurut petunjuk teman-teman lama kemungkinan besar ia bisa bertemu teman kuliah mendiang istrinya Melati Ayuning Tias, yang juga terlibat dalam kasus disiplin dulu. Di sana, seorang pria parubaya bernama Arif Sudarsono, mantan wakil kepala SD Negeri Cengkareng 05 yang kini sudah pensiun, menyambutnya dengan senyum pahit. "Baru sekarang kamu peduli pada dia?" tanya Arif Sudarsono. "Aku sudah salah," jawab Faris Wijaya pelan, sorot mata yang biasanya dingin kini diwarnai penyesalan. Arif Sudarsono menuang teh, menatap kosong sejenak sebelum berkata, "Anissa adalah salah satu guru terbaik yang pernah saya kenal. Dia punya kepekaan khusus untuk menjangkau anak-anak yang tidak dipahami siapapun. Tapi waktu itu dia menyentuh hal yang dianggap tabu, uang pembangunan, uang les tambahan terselubung, dan yang paling fatal, dia membuat malu Fahri Pratama. Fahri Pratama, yang sekarang jadi wakil kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta, dulu adalah kepala bidang yang membawahi sekolah kami. Pihak sekolah takut terseret, jadi memilih mengorbankan satu orang. Saya menolak keputusan itu tapi disingkirkan, sementara Anissa Lestari hilang dari sistem." Sekembalinya ke rumah, Faris Wijaya menerima satu bundel dokumen dari asistennya. Di dalamnya ada rekaman suara pendek seorang remaja, "Kalau tidak ada Bu Anissa, mungkin aku sudah berhenti sekolah sejak kelas 4 SD. Beliaulah orang pertama yang menatap mataku dan bilang, aku berhak belajar meski keluargaku tidak punya apa-apa. Beliau bukan cuma mengajar matematika, beliau mengajar aku bagaimana jadi manusia." Faris Wijaya memutar rekaman itu berulang kali. Setiap kata seolah mengetuk dinding batinnya. Seseorang seperti itu bisa disingkirkan dari sistem hanya karena berani mengatakan kebenaran. Malam itu, Raka Wijaya demam tinggi, mengigau sambil terus memanggil nama Bu Anissa. Faris Wijaya menggendong anaknya ke rumah sakit Harapan Sehat. Tangannya tak henti menepuk punggung Raka seolah mencoba menyatukan kembali hal-hal yang sudah retak. Saat Raka Wijaya siuman, ia berbisik lemah, "Pak, Bu Anissa di mana?" "Beliau sudah pergi ya?" "Pak, jangan biarkan Bu dimarahi lagi. Aku minta maaf karena aku minta Bu yang mengajar. Aku cuma pengen ngerti pelajaran." Faris Wijaya tak sanggup menjawab, dadanya seperti diremas. Keesokan paginya, ia memerintahkan untuk memasang ulang seluruh sistem kamera dan menelusuri rekaman 3 bulan terakhir, bukan untuk mengawasi asisten rumah tangga, melainkan untuk menemukan kembali potongan-potongan kenangan yang ia lewatkan di rumahnya sendiri. Ia melihat rekaman Anissa Lestari membereskan rumah dalam diam, memunguti mainan yang dijatuhkan Raka Wijaya, memperbaiki pekerjaan rumah yang salah, melipat rapi gambar-gambar yang tidak berani ditunjukkan sang anak kepada siapapun. Ada rekaman ketika Anissa Lestari hanya duduk membaca buku di samping Raka Wijaya tanpa mengajar apapun, tetapi sorot mata Raka penuh rasa aman, percaya, dan terikat. Faris Wijaya menghela napas panjang. Anissa Lestari bukan pembantu, dia adalah orang pertama yang membuat putranya merasa dirinya layak untuk belajar. Beberapa hari kemudian, Bu Rina Pratami, guru les lama, kembali datang dengan wajah tenang dan suara penuh percaya diri. "Pak Faris, saya harap lain kali tidak ada lagi asisten rumah tangga yang ikut campur dalam proses belajar anak," katanya. "Anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh orang-orang kelas bawah." Faris Wijaya mengangkat kepala, sorot matanya tajam dan dingin. "Mulai hari ini, Ibu tidak perlu datang lagi," ucapnya.
Apa maksud Bapak? Bu Rina Pratami terpana. Saya sudah melihat rekaman. Saya tahu persis bagaimana ibu memperlakukan Raka. Ibu menampar orang di depan anak kecil, menjelekkan orang lain, ibu tidak pantas disebut guru. Bapak memecat saya hanya karena seorang anak? Bu Rina Pratami menggertakkan gigi. Saya melakukannya karena seseorang yang lebih mengerti anak saya daripada siapapun, dan karena seseorang yang dulu saya kira orang asing justru meninggalkan jejak paling dalam di jiwa anak saya, jawab Faris Wijaya tegas. Bu Rina Pratami berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Faris Wijaya berdiri terpaku di ruang belajar. Gambar karya Raka Wijaya yang menggambarkan sosok Bu Anissa masih menempel di dinding. Garis-garisnya kekanak-kanakan tetapi penuh kasih sayang. Lukisan itu kini menjadi pengingat yang tak bisa ia abaikan. Sore harinya, ia memanggil asistennya dan berkata, "Saya butuh semua informasi tentang kasus-kasus penyimpangan di dunia pendidikan 5 tahun terakhir, terutama kasus yang berkaitan dengan Fahri Pratama dan tolong cari juga guru-guru yang pernah dikeluarkan dari sistem karena alasan politik." "Bapak mau apa dengan semua data itu?" tanya sang asisten. "Aku mau mengembalikan keadilan untuk seorang guru dan untuk anak-anak yang selama ini dilupakan sistem," jawab Faris Wijaya pelan tapi tegas. Kisah ini kini bukan lagi sekadar tentang Anissa Lestari, melainkan tentang satu generasi yang pernah disingkirkan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, sang raja properti memutuskan berinvestasi pada sesuatu yang tidak menghasilkan keuntungan materi, tetapi memberi nilai yang lebih besar dari apapun, martabat dan kepercayaan. Seorang anak perlu dipahami, seorang guru perlu dihormati, dan sebuah masyarakat perlu menjadi adil. Faris Wijaya tahu ia akan memulai perjalanan yang tidak mudah, tetapi kali ini ia tidak mengizinkan dirinya berpaling lagi. Seminggu setelah kejadian itu, suasana di villa keluarga Faris Wijaya terasa berbeda. Udara tidak lagi sepekat sebelumnya, tetapi juga belum benar-benar lega. Faris Wijaya berangkat pagi dan pulang larut. Sering berdiri dia mengamati segala sesuatu, terutama putranya. Setelah demam, Raka Wijaya seperti mengerut ke dalam, lebih pendiam dan lebih murung. Sesi belajar dengan guru baru selalu berakhir sebelum 30 menit, ia akan mengeluh pusing atau mengantuk untuk menghindar. Suatu malam, ketika Faris Wijaya baru pulang dari kantor dan melangkah ke ruang tamu, ia mendengar suara pertengkaran dari arah dapur kecil dekat ruang belajar. Suara guru baru, Bu Diana Kartika, dan asisten rumah tangga tua, Bu Warsih. "Saya benar-benar tidak mengerti kenapa anak itu keras kepala sekali," keluh Bu Diana Kartika. "Saya tanya apa saja dia diam, mengajar matematika rasanya seperti dagelan." Bu Warsih mencoba membela. "Maaf Bu, Raka bukan keras kepala, cuma anak-anak sekarang terlalu dimanja," potong Bu Diana Kartika tajam. Dia terus saja menyebut-nyebut nama Bu Anissa, seolah-olah perempuan itu malaikat saja. "Kalian pikir dia guru suci, ya?" Faris Wijaya berdiri kaku di tangga. Rahangnya mengeras, gelombang amarah naik perlahan tapi pasti. "Ibu tidak usah datang mengajar lagi. Besok ibu tidak perlu kembali," suaranya terdengar jelas dari belakang. Bu Diana Kartika tersentak dan berbalik, baru sadar bahwa Faris Wijaya sudah berdiri di sana. Seketika nadanya berubah, "Maaf Pak, hari ini saya hanya agak lelah, saya memang belum cocok dengan Raka. Saya sudah jelaskan sejak awal, tidak ada yang boleh merendahkan anak saya atau orang-orang yang pernah mengajarinya," ucap Faris Wijaya dingin. Wajah Bu Diana Kartika memerah, ia menunduk singkat lalu pergi, meninggalkan pintu tertutup dan kesunyian yang dalam. Malam itu, Faris Wijaya berdiri di kamar putranya. Raka Wijaya berbaring membelakangi, memeluk sebuah buku kecil di dada. Faris Wijaya duduk pelan di tepi ranjang. "Kamu tidak suka guru baru?" tanyanya lembut. "Tidak," jawab Raka singkat. "Kenapa?" "Beliau bilang aku tidak tahu apa-apa." "Tapi Bu Anissa tidak pernah bilang begitu." "Bu Anissa bilang setiap orang punya cara belajarnya sendiri." Faris Wijaya mengangguk pelan. Seorang guru sejati selalu mau mendengar sebelum menghakimi, dan ia mulai menyadari bahwa selama ini ia sendiri pun tidak sungguh-sungguh mendengarkan anaknya. "Kalau Bu Anissa kembali, kamu mau belajar sungguh-sungguh?" "Iya, aku mau belajar semuanya, asal Bu Anissa yang mengajar," jawab Raka tanpa ragu. Keesokan paginya, Faris Wijaya menghadiri sebuah pertemuan penting, bukan di kantor, bukan dengan investor, melainkan di sebuah sekolah swasta baru di Depok, yang didirikan oleh sekelompok mantan guru negeri yang pernah dikeluarkan dari sistem. Nama sekolah itu adalah Sekolah Nurani Bangsa. Saat melangkah masuk, ia melihat dinding yang dipenuhi gambar buatan tangan murid-murid. Bukan interior mewah ala sekolah internasional, tapi di sana ada sesuatu yang dulu pernah hilang dari hidupnya, kehidupan.
Yang menyambutnya adalah kepala sekolah, seorang perempuan tenang yang juga sahabat lama Anissa Lestari, bernama Bu Laras Putri. Setelah beberapa kalimat basa-basi, Faris Wijaya langsung menyampaikan maksudnya, saya ingin mencari Bu Anissa, bukan untuk kembali bekerja sebagai asisten rumah tangga. Saya ingin beliau kembali mengajar putra saya. Dan lebih dari itu. Bu Laras Putri tertawa kecil, saya sudah menunggu hari ini datang, tapi Bapak harus tahu, Anissa tidak mudah diyakinkan. Saya tahu dia punya keyakinan yang kuat, dan saya pernah menjadi bagian dari orang-orang yang membuatnya kehilangan keyakinan itu, ujar Faris Wijaya jujur. Beberapa menit kemudian, ia diajak menuju kelas di ujung koridor. Di sana, Anissa Lestari duduk bersila di lantai bersama hampir 10 anak. Masing-masing anak sedang menggunting dan menempel kertas berwarna untuk membuat peta emosi. Kalau hari ini kamu merasa senang, pilih warna kuning, ujar Anissa Lestari lembut sambil tersenyum. Kalau sedih, pakai warna biru. Kalau marah, warna merah. Dan kalau kamu tidak tahu sedang merasakan apa, kamu boleh pilih warna putih, tidak apa-apa, ujar Anissa Lestari lembut. Anak-anak di kelas itu langsung ramai. Ada yang tertawa, ada yang termenung, lalu seorang anak bertanya, Bu, hari ini aku sedikit sedih tapi juga sedikit senang. Boleh pilih 2 warna? Boleh, jawab Anissa Lestari sambil tersenyum. Perasaanmu tidak harus dipaksa masuk ke satu kotak saja. Dari ambang pintu, Faris Wijaya berdiri diam, dadanya terasa mengerut. Tanpa sadar ia memikirkan hidupnya sendiri, tentang bagaimana perasaannya selama ini dikubur demi mengejar sukses dan nama besar. Ia baru benar-benar melihat bahwa kekakuan hati orang dewasa seringkali melukai anak-anak. Saat waktu istirahat, Anissa Lestari melangkah ke lorong dan tiba-tiba melihat Faris Wijaya menunggu di sana. Ia sempat terhenti, sorot matanya waspada. Saya sudah tidak bekerja sebagai asisten rumah tangga lagi, Pak. Saya hanya berharap Bapak tidak mempersulit ibu kepala sekolah, ucapnya pelan. Saya tidak datang untuk membawa ibu kembali menjadi art, jawab Faris Wijaya tenang. Anissa Lestari terdiam. Saya ingin mengundang ibu kembali pada peran yang sebenarnya, sebagai guru putra saya, dan sebagai orang yang memimpin sebuah proyek pendidikan yang sedang saya mulai. Anissa Lestari tersenyum miring. Bapak mau investasi di pendidikan? Itu bukan bidang yang mudah menghasilkan uang. Saya tidak melakukannya demi uang, kata Faris Wijaya. Saya melakukannya karena saya berutang pada putra saya sebuah masa kecil yang layak, dan saya berutang pada diri saya sendiri sebuah kesempatan untuk menebus kesalahan. Lama Anissa Lestari terdiam sebelum bertanya pelan. Lalu dengan sistem yang dulu menghancurkan saya, Bapak mau apa? Saya sedang mulai mengumpulkan bukti, dan saya butuh ibu berdiri di samping saya ketika saatnya kita membongkar semuanya, jawab Faris Wijaya mantap. Untuk pertama kalinya Anissa Lestari benar-benar menatap lurus ke mata Faris Wijaya. Di sana tidak lagi ada ketakutan, melainkan sebuah tantangan. Kalau Bapak sungguh-sungguh, saya setuju. Tapi saya tidak kembali untuk jadi guru privat kaum VIP. Saya kembali untuk mengajar anak-anak yang tidak ada yang mau mengajar, katanya tegas. Saya janji, dan saya akan membiarkan ibu mengajar dengan cara ibu sendiri, balas Faris Wijaya. Mereka berjabat tangan tanpa kata-kata manis, tetapi dalam genggaman itu tersimpan satu komitmen yang lebih besar dari semua kontrak bisnis yang pernah ditandatangani Faris Wijaya. Komitmen untuk sebuah masa depan yang dimulai dari kesediaan mendengar dan memahami. Sore itu, ketika Raka Wijaya membuka pintu ruang belajarnya di lantai 2 villa mewah keluarga Faris Wijaya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, ia melihat Anissa Lestari sedang menyusun buku-buku di atas meja. Spontan Raka Wijaya berlari dan memeluknya erat sambil menangis terseduh-seduh. Bu Anissa, aku pikir ibu tidak akan pernah kembali, isaknya. Maaf karena ibu membuat kamu menunggu, bisik Anissa Lestari sambil menepuk punggungnya. Tapi mulai sekarang ibu tidak akan pergi lagi. Ruang kecil itu kembali dipenuhi tawa. Cahaya matahari senja menembus kaca jendela dan menyinari 2 sosok. Seorang anak yang menemukan kembali orang yang benar-benar memahaminya. Dan seorang guru yang menemukan kembali tempatnya di dunia yang dulu sempat menolaknya. Pagi pertama setelah Anissa Lestari resmi kembali ke villa, suasana rumah berubah pelan namun terasa jelas. Raka Wijaya bangun lebih pagi dari biasanya, menyikat gigi sendiri, memakai seragam, lalu berlari penuh semangat menuju ruang belajar pribadinya di lantai 2. Ruangan yang dulu selalu ia hindari kini menjadi tujuan yang paling ia tunggu. Anissa Lestari sudah duduk menunggu. Cahaya lembut pagi menembus tirai dan memantulkan bayangan 2 orang. Seorang guru dan seorang murid yang bersiap memulai pelajaran pertama di bab baru kehidupan mereka. Selamat pagi, Raka, sapa Anissa Lestari. Pagi, Bu.
Hari ini kita boleh belajar matematika lagi? Tanya Raka Wijaya penuh harap. Tentu, jawab Anissa Lestari. Tapi sebelum itu, ada yang ingin kamu ceritakan ke ibu? Raka Wijaya terdiam sejenak lalu menunduk. Aku pernah berbohong pada ayah, bilang aku tidak suka belajar dengan ibu, supaya ibu tidak dimarahi. Padahal sebenarnya aku sangat ingin ibu terus mengajar. Anissa Lestari mengusap rambutnya pelan. Terima kasih, katanya lembut. Tapi mulai hari ini kamu tidak perlu berbohong lagi. Kita belajar dengan kejujuran dan kasih sayang saja, boleh? Tanya Raka Wijaya pelan. Ia mengangguk mantap, dan pelajaran pun dimulai. Di ruang kerja lantai bawah, Faris Wijaya duduk diam di depan layar monitor yang terhubung ke kamera internal. Ia mengikuti setiap detik pelajaran itu, bukan untuk mengawasi, tetapi untuk menyaksikan sesuatu yang dulu ia anggap mustahil. Seorang anak yang belajar secara sukarela, penuh semangat, bukan karena nilai, bukan karena tekanan, melainkan karena rasa ingin tahu yang benar-benar tersentuh. Dengan cara mengajar yang berbeda, Anissa Lestari tidak memaksa Raka Wijaya menyalin rumus secara kaku. Ia mengajaknya membuat peta konsep, menghubungkan soal dengan kejadian sehari-hari. Kadang sengaja berhenti menjelaskan hanya untuk bertanya, menurut kamu, apa yang menyenangkan dari pelajaran ini? Kalau kamu yang memutuskan, apa yang akan kamu ubah? Raka Wijaya tidak sekadar belajar. Ia sedang berpikir, didengarkan, dan dihargai. Belum genap 1 minggu, perubahan pada anak itu terlihat jelas. Ia bangun dan melipat selimut sendiri, bertanya pada ayah tentang pekerjaan, dan dengan sendirinya mengerjakan latihan tambahan. Suatu malam, Raka Wijaya menarik tangan Faris Wijaya. Ayah, besok aku mau mengundang 3 teman lagi belajar bareng di sini. Bu Anissa bilang belajar bersama teman akan lebih seru, katanya. Faris Wijaya sempat heran. Raka Wijaya melanjutkan, Bu guru bilang kalau aku sudah paham, aku sebaiknya berbagi dengan teman-teman yang tidak punya kesempatan seperti aku. Ayah izinkan ya? Tatapan jujur dan antusias itu membuat Faris Wijaya hanya bisa mengangguk, meski ia belum sepenuhnya membayangkan seperti apa jadinya nanti. Sabtu pagi, gerbang villa mewah di Pondok Indah terbuka menyambut 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan, berkaus lusuh, rambut acak-acakan, tetapi mata mereka berkilat penuh harap. Mereka adalah murid-murid lama Anissa Lestari dari kawasan padat penduduk di pinggiran Jakarta. Raka Wijaya berlari menyambut mereka sampai ke depan, mengajak masuk, memperkenalkan setiap sudut rumah, lalu dengan bangga berkata, ini kelas istimewa kita. Ruang belajar kecil di lantai 2 kini memiliki 3 kursi kayu tambahan, papan gambar, dan rak buku mini yang dipasang mendadak semalam atas perintah Faris Wijaya. Di tengah mereka, Anissa Lestari duduk bersila seperti seorang ibu yang lembut di antara 4 anak. Pelajaran dimulai dari cerita-cerita sederhana tentang kehidupan, lalu perlahan merambat ke hitungan, kosakata, bahkan nilai-nilai moral. Seusai kelas, Anissa Lestari berkata, Pak Faris, saya ingin meminta izin mengadakan kelas berbagi di sini seminggu sekali, gratis. Saya akan mengundang beberapa anak dari rumah kontrakan di sekitar sini, mungkin awalnya hanya 5-7 orang. Faris Wijaya sempat ragu, namun ketika ia melihat anak-anak kecil itu berceloteh di sekitar Raka Wijaya, dengan senyum murni yang memenuhi ruangan, ia mengangguk, silakan. Saya akan siapkan meja, kursi, dan bahan belajar, tapi kalau ibu yang mengajar, ibu yang bertanggung jawab penuh. Anissa Lestari menunduk, mengucap terima kasih. Sorot matanya kembali berkilau untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan berjalan dalam gelap. Waktu berlalu, kelas kecil di dalam villa itu dengan cepat menjadi tujuan bagi banyak anak dari keluarga kurang mampu. Orang-orang mulai saling bercerita tentang sebuah kelas aneh di rumah seorang pengusaha kaya, tempat anak-anak diajar dengan hati, tanpa rapor, tanpa ujian, hanya ada telinga yang mau mendengar dan tangan yang siap membimbing. Kini Raka Wijaya terbiasa memanggil Anissa Lestari dengan sebutan Bu Guru. Sementara Faris Wijaya perlahan menjelma menjadi sosok pelindung bagi kelompok murid istimewa itu. Namun perubahan terbesar tidak terjadi pada bangunan villa, melainkan di dalam hati Faris Wijaya sendiri. Malam itu, ia berdiri di balkon memandang ke halaman, tempat Raka Wijaya berlarian dan tertawa bersama teman-teman barunya. Suara tawa jernih itu menembus hiruk-pikuk malam Jakarta. Ia teringat kalimat almarhumah istrinya, almarhumah Siti Amalia, di hari terakhir mereka mengantar Raka Wijaya ke TK. Jangan paksa anak kita harus hebat, biarkan dia jadi anak yang baik dulu. Faris Wijaya tersenyum kecil. Akhirnya ia mengerti bahwa seorang anak seharusnya dibesarkan dengan kasih sayang, pendampingan, dan kepercayaan, bukan dengan nilai, ambisi, atau gengsi keluarga. Malam yang sama, ia memutuskan untuk memperluas kelas istimewa itu. Ia mengangkat telepon dan menghubungi rekan bisnisnya. Saya ingin mendirikan sebuah dana bantuan pendidikan,
ujarnya tegas. Prioritasnya untuk guru-guru yang kehilangan pekerjaan karena berani mengungkap keburukan sistem, dan untuk anak-anak miskin. Namanya dana pendidikan hati terang. Kenapa kamu mau berinvestasi di hal seperti ini? Tanya rekan bisnis Faris Wijaya dengan nada heran. Karena dulu ada seorang guru yang mengajar anak saya bukan dengan papan tulis, tapi dengan seluruh hatinya, jawab Faris Wijaya tenang. Dan saya hampir kehilangan hal paling berharga dalam hidup hanya karena menilai orang dari status sosialnya. Setelah telepon ditutup, Faris Wijaya kembali masuk ke dalam rumah. Di atas meja, ia melihat buku tulis milik Raka Wijaya. Di halaman pertama, ada tulisan tangan miring-miring namun jelas, Bu Anissa mengajar aku belajar, Bu Anissa mengajar aku jadi orang baik. Ia menutup pintu pelan, dadanya terasa lapang dengan cara yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia tahu mulai hari itu, bukan hanya satu anak yang diselamatkan, tetapi ada satu generasi yang perlahan dipulihkan kepercayaannya pada pendidikan yang benar-benar berangkat dari hati. Sore itu hujan deras khas Jakarta turun mendadak seperti biasa tanpa peringatan. Di halaman Villa Pondok Indah, anak-anak berlarian panik menyelamatkan buku dan kertas. Anissa Lestari sigap menarik terpal penutup sambil terus mengingatkan, hati-hati, jangan sampai buku kalian basah. Ya. Raka Wijaya dan teman-temannya saling membantu mengangkat tumpukan kertas masuk ke dalam. Di bawah atap teras, mereka terengah-engah, rambut dan baju basah kuyup, tapi senyum lebar tak hilang dari wajah. Ujian kok seru banget, ya? Teriak seorang gadis kecil. Besok Bu Anissa ajarin bikin layang-layang, boleh nggak? Celetuk anak laki-laki lain penuh harap. Boleh, asal hari ini kalian belajar matematika sampai tuntas, jawab Anissa Lestari lembut tapi penuh semangat. Di ruang tamu, Faris Wijaya berdiri bersama seorang pria tinggi kurus berambut memutih rapi, berpakaian sederhana namun berwibawa. Itulah Pak Raharjo, mantan Inspektur Internal Dinas Pendidikan yang dulu pernah mengusut beberapa kasus korupsi di sektor pendidikan sebelum memilih pensiun dini karena tekanan. Jadi kamu benar-benar mau jalan sejauh ini? Tanya Pak Raharjo pelan. Bukan mau, saya sudah mulai, jawab Faris Wijaya mantap. Dana pendidikan hati terang sudah punya cukup dana operasional untuk 3 tahun. Saya butuh Bapak sebagai penasihat, membantu membangun sistem dukungan untuk guru-guru yang dikorbankan dan kelas-kelas belajar di komunitas. Pak Raharjo mengangguk-angguk, sorot matanya memantulkan secercah harapan. Kamu masih Faris Wijaya yang terkenal dingin di dunia properti itu kan? Sejak kapan jadi lembek begini? Ujarnya setengah bercanda. Faris Wijaya tersenyum tipis. Sejak anak saya mengajarkan saya cara menangis dan seorang guru membuat saya sadar betapa butanya saya selama ini. Tawa anak-anak menyeruak di sela percakapan serius mereka. Pak Raharjo melirik ke halaman. Suara tawa seperti itu sudah hilang dari banyak sekolah, hanya karena orang dewasa terlalu sibuk mengejar uang sampai lupa mendengar. Faris Wijaya mengepalkan tangan pelan. Saya akan berusaha membuat suara tawa itu kembali, dan saya mulai dari kelas kecil ini. Minggu berikutnya, kelas hati terang resmi diumumkan di media sosial melalui sebuah video pendek yang dibuat oleh tim Faris Wijaya. Dalam video itu tampak anak-anak belajar dengan khusyuk, mata mereka berbinar di samping sosok guru sederhana bernama Anissa Lestari. Yang paling menyentuh adalah pengakuan Raka Wijaya di depan kamera, dulu aku nggak suka belajar, tapi karena Bu Anissa, aku tahu kalau belajar itu untuk ngerti hidup, bukan cuma buat dapat nilai bagus. Video itu menyebar cepat, dalam 2 hari sudah ribuan kali dibagikan dengan komentar dukungan yang membanjir. Banyak orang tua ingin mendaftarkan anak mereka, banyak guru yang dulu mundur karena melawan sistem mengirim pesan terima kasih, dan beberapa donatur menawarkan bantuan buku serta perlengkapan belajar. Namun badai bukan datang dari luar, ia merayap pelan dari dalam sistem pendidikan sendiri. Rabu sore, Faris Wijaya menerima surat resmi berkop Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Isinya, undangan klarifikasi terkait kegiatan pendidikan tidak berizin yang diselenggarakan di rumah pribadi dan diduga melanggar peraturan yang berlaku. Asisten pribadinya panik. Pak Faris, kalau mereka serius, kelas bisa dipaksa tutup dan Bapak kena sanksi administratif. Faris Wijaya justru tersenyum tipis. Bagus, katanya pelan. Berarti saya punya kesempatan untuk bicara langsung dengan mereka. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruang rapat besar di lantai dasar kantor Dinas Pendidikan, gedung yang pernah ia datangi 15 tahun lalu saat mengajukan izin pembangunan jaringan sekolah swasta elit, proposal yang langsung ditolak dengan alasan kurang kredibilitas di bidang pendidikan. Kini ia kembali, bukan sebagai pengusaha yang ingin membuka sekolah mahal, melainkan sebagai seorang ayah dan seorang manusia yang datang mempertahankan hak anak-anak untuk belajar. Rapat itu dipimpin oleh Pak Suryono, kini menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta,
orang yang dulu ikut berperan dalam menjatuhkan sanksi kepada Anissa Lestari. Ia duduk di kursi tengah dengan raut wajah tetap sedingin dulu. Kami menghargai semangat sosial yang dilakukan oleh Faris Wijaya, tetapi kelas yang Bapak adakan saat ini tidak memiliki izin penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Bapak sedang melanggar ketentuan peraturan nomor 46 dan 135. Pengunggahan gambar anak tanpa persetujuan tertulis juga berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, ucapnya datar. Faris Wijaya menjawab dengan tenang, saya sudah menyiapkan semua dokumen hukum. Setiap orang tua telah menandatangani pernyataan bahwa kelas ini tidak memungut biaya dan tidak menerbitkan sertifikat. Ini adalah model belajar kelompok berbasis komunitas yang berada di luar jalur pendidikan formal, tetapi tidak bertentangan dengan hukum. Pak Suryono berdeham pelan. Meski begitu, Bapak sedang menciptakan kesan di masyarakat seolah-olah sistem pendidikan yang berjalan sekarang tidak memadai. Itu merusak kepercayaan terhadap institusi. Faris Wijaya menatap lurus, saya tidak berniat menciptakan kesan itu. Namun jika masyarakat merasakannya demikian, itu adalah alarm, bukan untuk meruntuhkan sistem, tetapi untuk mengajak kita bercermin dan memperbaiki diri. Seorang pejabat muda yang sejak tadi duduk diam di ujung meja, Nur Aulia Prameswari, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya hati-hati namun tegas, maaf kalau saya melampaui kewenangan, tapi saya sudah datang langsung ke kelas Nurani itu. Saya melihat anak-anak di sana belajar, didengarkan, dan dihargai. Saya berharap dinas bisa melihatnya dari sisi positif, bukan hanya dari sisi pelanggaran, dan tidak mematikan inisiatif seperti ini dari akarnya. Suasana tegang sedikit mereda. Pak Suryono mengetuk meja pelan. Kami akan tetap melakukan pemantauan. Bapak Faris, mohon mengerti bahwa masyarakat membutuhkan ketertiban, bukan hanya rasa haru. Faris Wijaya berdiri dan mengangguk. Saya mengerti. Tapi saya percaya pendidikan yang benar-benar manusiawi tidak bisa hanya berdiri di atas disiplin dan aturan. Ia harus dibangun di atas kepercayaan dan belas kasih. Rapat selesai dalam keheningan. Malam itu, ketika Anissa Lestari sedang merapikan ruang belajar di lantai 2 villa mewah di kawasan Pondok Indah, Faris Wijaya pulang. Ia masuk ke ruangan, dan Anissa Lestari menatapnya dengan cemas. Mereka ingin menutup kelas ini, katanya pelan. Mereka tidak akan bisa, jawab Faris Wijaya singkat. Tapi mereka pasti akan terus mempersulit. Saya khawatir untuk anak-anak, lanjut Anissa Lestari. Jangan khawatir. Kita tidak melakukan hal yang salah, dan urusan hukum biar saya yang tangani. Tugas kamu hanya mengajar seperti yang selalu kamu lakukan, ujar Faris Wijaya. Anissa Lestari mengangguk, sorot matanya mantap. Mereka tidak lagi sekadar relasi majikan dan pekerja, mereka telah menjadi sekutu dalam sebuah perjuangan sunyi demi masa depan anak-anak. Di balkon lantai atas, Raka Wijaya sedang menulis buku harian. Diam-diam ia melongok ke bawah, melihat ayahnya dan Anissa Lestari mengobrol di halaman, lalu tersenyum dan menulis, ayah tidak lagi semarah dulu, dan Bu Anissa tidak lagi sesedih ketika pertama kali datang. Keduanya sekarang sering tersenyum. Mungkin kelas ini akan bertahan sangat lama. Ia meletakkan pena dan memejamkan mata. Di luar, hujan baru saja reda, tunas-tunas kecil di taman belakang menembus tanah basah, rapuh tapi kuat, sama seperti kelas Nurani itu. Kecil, sering diragukan, tetapi setiap hari menumbuhkan kembali harapan akan sebuah pendidikan yang penuh kasih dan keadilan. Benih baru sedang berakar. Kabar tentang kelas Nurani mulai muncul di media, bukan lagi sekadar fenomena viral di media sosial. Artikel-artikel pertama bernada positif. Kelas gratis yang mengubah cara anak miskin memandang belajar, seorang ayah jutawan berubah setelah mendengarkan anaknya. Banyak pembaca meneteskan air mata saat membaca kisah anak yatim piatu yang akhirnya bisa membaca dan menulis setelah beberapa minggu belajar, atau seorang gadis kecil pemalu yang kini berani bercerita di depan banyak orang. Namun dari sanalah gelombang penolakan muncul. Sejumlah akun anonim di forum diskusi pendidikan mulai menyebar tuduhan bahwa kelas itu hanya kamuflase untuk membangun citra pribadi, bahwa guru yang pernah dipecat karena mengganggu kebijakan, kini kembali menebar pengaruh buruk. Foto-foto lama Anissa Lestari ketika masih mengajar di sekolah negeri dipotong, dipelintir, lalu disebarkan dengan kecepatan luar biasa. Pagi itu, ketika Raka Wijaya sedang asyik menggambar peta konsep tentang pengetahuan, emosi, dan cara bersikap, karena Anissa Lestari masuk ke ruang belajar dengan wajah pucat dan kaget, di tangannya tergenggam sebuah ponsel yang penuh ratusan pesan dan komentar yang menyerang dirinya secara pribadi. Bu Anissa, ibu kenapa? Tanya Raka Wijaya. Anissa Lestari tersenyum tipis, tetapi di matanya ada semburat peri yang tajam. Ia tidak menjawab,
hanya menunduk dan melanjutkan pelajaran, meski raut wajahnya seolah baru saja direnggut cahaya. Pada saat yang sama, di kantor grup properti Wijaya Lendra, Faris Wijaya sedang menghadapi badai lain. Para rekan bisnis besar menelepon, meminta penjelasan soal Yayasan Cahaya Nurani yang disebut-sebut memiliki aktivitas yang kurang transparan. Beberapa investor mengancam akan menarik modal jika Faris Wijaya terus terjun ke dunia pendidikan tanpa tujuan komersial yang jelas. Faris Wijaya tidak terkejut, tetapi yang membuatnya benar-benar marah adalah sosok di balik rangkaian serangan ini. Tidak lain adalah Pak Suryono, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta, orang yang dulu pernah memojokkan Anissa Lestari sampai kehilangan pekerjaannya sebagai guru. Malam itu, villa mewah di kawasan Pondok Indah terasa lebih sunyi dari biasanya. Saat makan malam, tidak terdengar lagi tawa Raka Wijaya. Anak itu hanya memperhatikan orang dewasa yang sibuk, dengan wajah-wajah yang tampak tegang. Setelah selesai membantu merapikan dapur, Anissa Lestari pelan-pelan mengetuk pintu ruang kerja Faris Wijaya. "Menurut saya, mungkin sebaiknya kita berhenti saja," katanya lirih. Jawaban Faris Wijaya datang tanpa ragu. "Kalau kamu mundur, anak-anak itu akan kehilangan semuanya. Kita sudah sejauh ini, kita tidak bisa berhenti hanya karena beberapa orang takut pada perubahan. Tapi kalau kelas ini ditutup, Bapak bisa kehilangan perusahaan." "Saya tidak mau jadi beban bagi Bapak," ujar Anissa Lestari. "Kamu tidak pernah menjadi beban. Kamu adalah alasan saya hidup dengan cara yang benar," balas Faris Wijaya. Anissa Lestari kembali terdiam. Ia tidak menambahkan kata apapun, tetapi di matanya, kepingan kepercayaan yang dulu hancur perlahan terasa seperti sedang disusun kembali. Keesokan harinya, Faris Wijaya mengadakan jumpa pers resmi langsung di ruang belajar kelas Nurani di dalam villa. Ia mengundang jurnalis, pengacara, perwakilan dinas pendidikan, para orang tua murid, dan anak-anak. Acara itu sederhana, tanpa dekorasi berlebihan, sesuai dengan jiwa kelas tersebut. Dalam pidatonya, Faris Wijaya berkata, "Saya tidak melakukan ini untuk membuktikan bahwa saya benar. Saya melakukan ini karena saya pernah salah. Dulu saya pikir uang bisa membeli masa depan anak saya, sampai saya melihat sendiri anak itu mengajari saya hal yang sebaliknya. Pendidikan bukan lomba prestasi, tapi perjalanan menumbuhkan karakter. Dan kelas kecil di ruangan ini telah melakukan sesuatu yang banyak sistem besar belum berani akui, mendengarkan anak-anak yang selama ini diabaikan." Setelah pidato, diputar sebuah video yang direkam dengan ponsel oleh murid-murid kelas Nurani. Satu persatu anak bercerita tentang apa arti belajar, persahabatan, dan mimpi-mimpi yang dulu terasa jauh tetapi sekarang seakan bisa diraih. Warga dunia maya tersentuh, banyak orang yang dulu menyerang mulai menghapus unggahan mereka. Sejumlah jurnalis ternama mulai menyelidiki dan mengungkap hubungan antara serangan-serangan tersebut dengan kelompok kepentingan di dalam dunia pendidikan. Tak lama kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI resmi menurunkan tim untuk memeriksa Dinas Pendidikan Kota Jakarta. Pak Suryono dikenai skor sementara untuk diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan berkas sanksi disipliner terhadap Anissa Lestari di masa lalu. Namun bagi Anissa Lestari, meskipun kebenaran perlahan mulai terkuak, ia tetap sulit tidur selama berhari-hari. Ia sering terbangun pukul 3 dini hari, melangkah ke halaman belakang dan duduk diam di samping pohon kamboja putih yang sedang berbunga. Di dalam hatinya, masa lalu berputar seperti film lama, hari-hari ketika ia direndahkan oleh murid, dijauhi rekan kerja, dicap sebagai pembangkang yang tidak tahu diri. "Dulu saya pernah yakin bahwa saya ini orang gagal," ujar Anissa Lestari dalam gelap ketika Faris Wijaya datang dan duduk di sampingnya. "Tidak, kamu adalah orang paling berani yang pernah saya temui. Kamu hanya takut suatu hari semuanya kembali seperti dulu, dan kamu lagi-lagi didorong keluar dari terang," kata Faris Wijaya. "Kalau hari itu benar-benar datang, saya yang akan berdiri paling depan. Dan kalau saya jatuh, akan ada anak-anak itu yang berdiri di belakang kamu." Anissa Lestari tidak berkata lagi. Ia menyandarkan kepala di bahu Faris Wijaya. Untuk pertama kalinya, bukan karena lelah, tetapi karena benar-benar merasa dilindungi. Esok harinya, sebuah penerbit besar di Jakarta menghubungi Faris Wijaya dan mengajukan tawaran untuk menerbitkan sebuah buku berjudul Kelas Nurani yang menceritakan perjalanan Anissa Lestari, Faris Wijaya, dan para murid mereka. Penerbit itu mengajukan konsep buku tentang dirinya, tetapi Faris Wijaya menolak dan memberi usulan lain. Biarkan para murid yang menulis. Setiap anak akan menceritakan kisah dari sudut pandangnya sendiri. Tidak perlu bahasa indah, yang penting jujur dan apa adanya. Beberapa bulan kemudian, buku itu terbit tepat pada hari pertama tahun ajaran baru. Sampulnya adalah gambar karya Raka Wijaya. Seorang guru menggandeng tangan murid-muridnya melangkah melewati sebuah gerbang bertuliskan, "Kebebasan Belajar."
Hari itu, seluruh kelas Nurani memakai seragam yang mereka jahit sendiri, berwarna putih dan biru, melambangkan harapan dan kecerdasan. Anissa Lestari berdiri di tengah halaman sekolah komunitas Nurani BSD City, tempat yang dahulu secara simbolis mewakili momen ketika ia dikeluarkan dari dunia mengajar, kini justru menjadi tempat ia dihormati. Tidak ada karangan bunga, tidak ada spanduk besar, hanya tepuk tangan membahana dari hati-hati yang dulu terluka dan kini perlahan disembuhkan. Di sana, dalam sinar matahari awal musim kemarau, Raka Wijaya berdiri diam menatap Anissa Lestari. Ia tahu, dirinya bukan hanya menemukan kembali seorang guru, tetapi juga telah membantu ratusan anak lain menemukan jalan menuju masa depan. Kegelapan pernah menyelimuti hidup mereka, tetapi kini di balik segala sorotan adalah kebenaran, dan kebenaran itu cukup terang untuk menyinari satu generasi. Musim hujan di Jakarta perlahan usai, panas di penghujung tahun mulai menyelimuti jalan-jalan yang sudah akrab bagi keluarga Faris Wijaya. Villa di kawasan Pondok Indah terasa lebih ramai dari sebelumnya. Murid-murid berdatangan dari berbagai penjuru, bukan hanya anak-anak dari kompleks elit, tetapi juga dari pinggiran kota, dari panti asuhan, dari kampung. Kampung pekerja. Anak-anak yang dulu hampir tidak pernah terpikir akan bisa belajar bersama di bawah satu atap yang aman dan penuh kasih seperti itu. Kelas Nurani kini tidak lagi hanya satu kelas kecil. Dengan dukungan para donatur dan rekan pendidik relawan, model ini berkembang menjadi 3 titik kelas di 3 wilayah berbeda di Jakarta dan sekitarnya. Anissa Lestari tidak lagi sekadar guru bagi satu kelompok kecil. Ia menjadi penanggung jawab akademik bagi lebih dari 10 guru muda. Bersama-sama menyusun sebuah kurikulum, belajar menjadi manusia. Tanpa RPP kaku, tanpa nilai ujian sebagai belenggu, hanya pengetahuan yang terhubung dengan kehidupan dan hati yang peka. Namun ketika api harapan mulai menyala di banyak tempat, bara lama pun mencoba menyusup kembali. Suatu pagi, dalam rapat internal di titik kelas baru di Jakarta Barat, Anissa Lestari menerima kabar dari seorang relawan. Sekelompok orang tua murid di SD Negeri Nusantara Bekasi, sekolah tempat ia dulu mengajar, sedang menggalang tanda tangan untuk menuntut penghentian kelas Nurani karena dianggap menebar cara pandang menyimpang terhadap pendidikan formal. Bahkan beberapa portal berita mulai menyebarkan isu adanya agenda komersialisasi kegiatan sosial, menuduh Faris Wijaya mencari keuntungan dari citra seorang ayah yang berubah demi anaknya. Tidak lama kemudian, Faris Wijaya menerima surat panggilan dengar pendapat dari Dewan Komisaris Grup Wijaya Lendra. Sejumlah pemegang saham lama mulai terang-terangan menunjukkan ketidakpuasan karena ia dianggap menghabiskan terlalu banyak waktu untuk sebuah kelas yang tidak menghasilkan laba. Anda harus memilih, tetap menjabat direktur utama atau terus mengejar kelas itu, ujar salah satu anggota dewan dalam rapat yang menegangkan. Faris Wijaya memandang sekeliling meja, lalu menjawab dengan tenang, "Saya tidak memilih, karena saya sudah memutuskan. Kalau saya harus mundur demi melindungi model pendidikan ini, saya siap. Grup ini saya bangun dari nol, dan sekarang saya serahkan kepada mereka yang lebih mementingkan aset dibandingkan manusia." Ruangan rapat mendadak hening. Semua tertegun ketika Faris Wijaya menandatangani surat pengunduran diri, meninggalkan kursi puncak yang ia duduki selama 18 tahun, meninggalkan tatapan panik dan penyesalan di belakangnya. Tak seorang pun menyangka pria yang dulu dikenal dingin bahkan pada karyawannya, kini rela melepaskan segalanya demi sebuah kelas. Berita pengunduran diri Faris Wijaya menyebar seperti api, tetapi alih-alih hujatan, yang muncul justru rasa hormat. Ratusan komentar bermunculan menyebutnya, ayah panutan. Orang kaya berhati nurani, teladan pendidikan humanis. Media besar berlomba-lomba mengundang Faris Wijaya dan Anissa Lestari untuk diwawancarai, tetapi keduanya menolak. Mereka tetap tinggal di ruang-ruang belajar sederhana, tempat suara tawa anak-anak masih terdengar setiap sore. Suatu malam, setelah selesai mengajar di sebuah kafe kecil di tepi sungai di Jakarta, tempat mereka dulu pernah duduk ketika kelas Nurani masih hanya gagasan samar, Anissa Lestari menatap Faris Wijaya dan berbisik pelan, "Aku pikir Bapak sudah berkorban terlalu banyak." Faris Wijaya menggeleng pelan. "Bukan berkorban, sekarang aku baru merasa hidup. Dulu aku hanya bertahan karena tanggung jawab, sekarang setiap hari punya makna. Aku melihat senyum anakku bukan karena dia dapat nilai tinggi, tapi karena dia belajar mencintai dan peduli." Ia menatap ke kejauhan sejenak sebelum menambahkan, "Kalaupun suatu hari kelas ini ditutup, kita akan buka kelas lain di tempat lain, di bawah atap rumah, di taman kota, bahkan di tengah pasar. Pengetahuan tidak butuh tembok, hanya butuh orang yang mau menyalakan api." Anissa Lestari tersenyum sambil menitikkan air mata. "Dulu aku pikir bisa mengajar saja sudah cukup, tapi sekarang aku tahu, seorang guru hanya bisa mengajar sepenuh hati kalau ada yang sungguh-sungguh percaya padanya." Malam itu, Faris Wijaya memeluk Anissa Lestari lama. Di dalam dirinya, rasa kagum pada seorang guru telah berubah menjadi cinta yang tenang namun dalam.
yang tumbuh sejak hari-hari ia melihat Anissa Lestari duduk menjelaskan pelajaran di samping Raka Wijaya, dengan tatapan sabar seakan sedang menanam benih ke masa depan. Raka Wijaya sendiri makin dewasa. Ia mulai membantu Anissa Lestari mengatur kelas, membagi kelompok belajar, membimbing adik-adik yang lebih kecil. Dalam buku hariannya, ia menulis, "Ayah pernah bilang jangan bermimpi jadi pahlawan, tapi sekarang ayah adalah pahlawan buatku, karena ayah berani turun dari tahta demi menggenggam tangan Cikgu Anissa. Dan Cikgu Anissa yang mengajarkanku bahwa belajar itu supaya bisa bermanfaat." Sebulan kemudian, sebuah kejutan datang. Sebuah organisasi pendidikan internasional di Prancis mengirim undangan resmi kepada Anissa Lestari dan Faris Wijaya untuk datang ke Paris memaparkan model kelas nurani di Forum Pendidikan Komunitas Dunia. Nama kelas yang dulu hanyalah biji kecil kini menjadi sebuah simbol. Hari keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, ratusan murid dan orang tua datang melepas kepergian mereka. Tidak ada spanduk, tidak ada drum band, hanya pelukan hangat, tatapan berkaca-kaca, dan tumpukan surat tangan yang dimasukkan ke dalam koper Anissa Lestari. Raka Wijaya memeluk ayahnya dan Anissa Lestari erat-erat. "Ayah, Cikgu, jangan lupa bawa pulang banyak cerita, ya. Supaya kami punya bahan buat bercerita di kelas nanti." Faris Wijaya mengusap kepala putranya, mata memerah. "Ayah janji hanya akan membawa pulang hal-hal yang terbaik, tapi kalian juga harus janji untuk menjaga api di rumah." Anissa Lestari menggenggam tangan Raka Wijaya. "Kamu adalah orang pertama yang membuat Cikgu percaya bahwa seorang anak bisa mengubah orang dewasa." "Terima kasih, Raka." Pesawat lepas landas di bawah cahaya senja. Di bawah sana, kelas nurani di villa kawasan Pondok Indah tetap menyala lampunya. Anak-anak terus belajar, terus bermimpi, terus menulis bab-bab baru bukan hanya di buku pelajaran, tetapi juga dalam hidup mereka sendiri. Api pendidikan yang berbelas kasih itu tak bisa dipadamkan. Sekalipun ada yang mencoba meniupnya dengan rasa curiga, di kedalaman mata jernih seorang anak, api itu tetap menyala, pelan tapi pasti, dan tak kunjung padam. Akhir musim gugur di Paris menusuk tulang. Jalan-jalan batu kuno diselimuti daun-daun kuning, angin dingin membuat pipi Anissa Lestari memerah. Namun ia tak merasa kedinginan karena tangan Faris Wijaya menggenggam tangannya kuat-kuat sepanjang mereka berjalan dari hotel menuju gedung UNESCO, tempat Forum Pendidikan Komunitas Dunia diselenggarakan. Itulah kali pertama Anissa Lestari berdiri di depan ratusan delegasi internasional, para pendidik, aktivis sosial, pengusaha, dan akademisi dari berbagai penjuru dunia. Di atas panggung, di bawah sorot lampu lembut, Anissa Lestari mulai berbicara dengan suara sederhana tanpa retorika berlebihan, tetapi syarat emosi. "Saya tidak datang dari sekolah bergengsi. Saya pernah menjadi guru yang dikenai sanksi. Saya pernah berpikir tidak akan punya kesempatan mengajar lagi. Tapi kemudian, seorang anak laki-laki muncul, seorang anak yang tidak suka belajar, namun justru membangkitkan kembali keyakinan saya pada misi seorang guru." Seluruh ruang hening. Dalam 15 menit singkat, Anissa Lestari menceritakan perjalanan kelas nurani, tentang anak-anak dari keluarga kurang mampu yang lapar akan ilmu, tentang seorang ayah kaya raya yang rela melepaskan gemerlap status demi menemukan kembali hatinya sendiri. Presentasi itu ditutup dengan sebuah video pendek yang menayangkan suasana kelas di dalam Villa Pondok Indah. Anak-anak duduk menyimak dengan mata berbinar, tawa yang pecah di sela-sela penjelasan, dan tangan-tangan kecil yang terangkat tinggi, berebut giliran untuk berbicara. Gambar terakhir dalam video itu menampilkan Raka Wijaya memegang mikrofon dan berkata dengan suara bening, "Cikgu Anissa mengajarkan kami cara menjadi orang baik. Ayah mengajarkan kami untuk percaya bahwa kebaikan itu sungguh-sungguh ada. Kelas nurani adalah rumah kami." Tepuk tangan pun meledak seperti gelombang. Seorang perwakilan dari Finlandia naik ke panggung, memeluk Anissa Lestari dengan mata berkaca-kaca. "Ibu bukan hanya mengajar, ibu sedang melakukan sebuah revolusi dengan kasih sayang," ucapnya. Malam itu juga, model kelas nurani resmi diusulkan menjadi bagian dari program dukungan pendidikan komunitas percontohan di 3 negara Asia Tenggara. Faris Wijaya menerima undangan kerjasama dari sebuah organisasi nirlaba besar berbasis di Eropa yang ingin mendanai pembangunan jaringan pendidikan tanpa batas yang terinspirasi dari Indonesia. 2 minggu kemudian, mereka kembali ke Jakarta. Pagi hari di Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa, namun yang paling mencolok adalah barisan puluhan anak yang berdiri rapi di gerbang kedatangan internasional. Mereka mengangkat karton warna-warni dengan tulisan tangan bahasa Inggris yang lucu. "Welcome back, our heroes. We miss you so much." Dan ada seorang anak yang berteriak, "Cikgu Anissa, Cikgu bawa pulang kue Prancis tidak?" Anissa Lestari tertawa saat melihat sebuah karton lain bertuliskan, "Ayah Raka adalah pahlawan, tapi Cikgu Anissa adalah superhero." Faris Wijaya tampak malu, tetapi matanya berkilat haru.
Selama bertahun-tahun menjadi pengusaha, belum pernah ia disambut dalam suasana sesederhana namun sedalam itu. Raka Wijaya adalah orang pertama yang berlari menghampiri, memeluk Anissa Lestari erat-erat lalu menoleh ke ayahnya. Ayah tahu tidak? Koran harian muda memuat tulisan 3 halaman penuh tentang kelas kita. Semua teman di sekolah membacanya, katanya cepat. Lalu kamu bangga tidak? Tanya Faris Wijaya lembut. Bangga, tapi juga khawatir, jawab Raka Wijaya polos. Sekarang kami kewalahan murid baru, ayah. Setiap hari ada 5-7 orang tua mengirim pesan ingin mendaftarkan anak mereka. Cikgu Anissa sebentar lagi jadi kepala sekolah sungguhan. Semua orang tertawa, namun di balik tawa itu ada kenyataan bahwa kelas Nurani tumbuh melampaui harapan. Berarti tekanan baru soal tenaga pengajar, kurikulum, sarana, dan kesiapan jangka panjang agar model ini tetap kokoh. Keesokan harinya, Faris Wijaya mengumpulkan semua guru dan relawan. Di ruang tamu Villa Pondok Indah, ia berdiri di depan papan besar bertuliskan Nurani 2.0 dari kelas menjadi gerakan sosialisasi pendidikan humanis dan membagi rencana ke dalam 3 jalur utama. Membangun pusat komunitas tetap untuk Nurani agar tidak lagi bergantung pada rumah pribadinya. Melatih para pendidik dan fasilitator muda yang berhati tulus dan punya keterampilan nyata, meski tanpa gelar tinggi, serta mengembangkan paket bahan ajar terbuka yang boleh digunakan siapa saja yang ingin. Mendirikan kelas serupa di tempat mereka tinggal. Anissa Lestari menambahkan, kita tidak membuka sekolah, kita membuka rumah-rumah pengetahuan, tempat semua orang berhak belajar dan diajar dengan cinta. Semua yang hadir bertepuk tangan, semangat menyebar seperti api. Sebulan kemudian, pusat Nurani pertama resmi dibuka di kawasan Jakarta Selatan. Tidak ada peresmian mewah, hanya lebih dari 100 anak dan orang tua duduk melingkar di atas halaman kecil berlantai bata merah. Di dinding tergantung satu papan tulis besar dengan kalimat sederhana. Di sini setiap anak adalah cahaya, dan setiap orang dewasa adalah penyala-nyala lampu. Faris Wijaya tidak memberi pidato apapun. Ia duduk di barisan paling belakang, memperhatikan anak-anak belajar, tertawa, dan mendengarkan cerita. Sesekali pandangannya berhenti lama di satu sudut, tempat Anissa Lestari sedang mengajar sekelompok kecil anak membaca puisi. Cahaya matahari yang miring menembus jendela dan jatuh lembut di rambutnya seperti kabut pagi. Raka Wijaya menghampiri ayahnya dan berbisik, hari ini kelas kami belajar tentang kasih sayang. Cikgu Anissa bilang kasih sayang bukan soal kata-kata, tapi tentang siapa yang memilih tetap tinggal. Faris Wijaya menunduk, menggenggam bahu putranya erat-erat. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi di dalam hati setiap kata, tetap tinggal dan mengasihi, menggema seperti nada terakhir dari sebuah simfoni yang indah. Menegaskan bahwa ada pelajaran yang tidak pernah tertulis di buku, tidak dapat diajarkan dengan kapur dan papan tulis. Hanya bisa dipelajari ketika orang dewasa berani menundukkan kepala untuk mendengar suara seorang anak dan ketika seorang guru berani, hidup kembali, dari abu luka lamanya untuk menyalakan api baru bagi dunia. Menjelang akhir tahun, Jakarta diselimuti terik yang menyengat, panas musim kemarau terasa seolah membakar pepohonan di tepi jalan. Namun di sudut-sudut kecil tempat kelas Nurani berdiri, yang menyala justru adalah cahaya lembut dari mata anak-anak yang sedang belajar menjadi manusia yang penuh kasih. Namun di dalam halaman kecil pusat Nurani di Jakarta Selatan, suasananya justru terasa sejuk dan segar. Setiap hari tempat itu seperti taman pembibitan yang hidup, di mana anak-anak yang dulu canggung dengan huruf dan takut pada dunia kini ramai berceloteh, menulis jurnal, dan menggambar mimpi mereka di papan tulis seolah sudah tinggal di dalam mimpi itu sepanjang hidup. Anissa Lestari duduk di sudut halaman, telaten memeriksa satu persatu tulisan murid di kelas keterampilan menulis kreatif. Ia tidak pernah memakai tinta merah, hanya menggaris pelan kesalahan dan menuliskan catatan lembut di sampingnya. Idemu bagus, tapi kalau ditambah satu paragraf penjelasan lagi, pembaca akan lebih mengerti kamu. Tidak ada nilai, tidak ada perbandingan antar siswa, hanya bimbingan yang menuntun. Dan anehnya justru karena diakui seperti itu, mereka maju dari hari ke hari tanpa merasa dipaksa. Raka Wijaya kini sudah menjadi asisten pengajar sungguhan. Dengan suara yang mulai berat seperti ayahnya, ia memimpin kelompok keterampilan hidup untuk adik-adik yang lebih kecil, mengajarkan cara mengelola emosi, cara berbagi ketika terluka, dan terutama cara meminta maaf dengan tulus. Setiap orang pasti pernah salah, tapi tahu salah dan tidak berani mengaku justru kesalahan yang paling besar, ucap Raka Wijaya dengan mata berkilau, persis seperti tatapan Anissa Lestari ketika pertama kali mengajarinya di ruang tamu villa beberapa tahun silam. Suatu hari, setelah kelas usai, Faris Wijaya datang menjemput lebih awal. Ia tidak memakai jas, tidak datang dengan mobil mewah, hanya kemeja yang digulung di lengan dan sebuah motor listrik sederhana. Melihat Anissa Lestari sedang menyiram tanaman di belakang, ia melangkah mendekat dan menyerahkan selembar surat. Ini keputusan resmi, katanya pelan.
Model Nurani dinyatakan Dinas Pendidikan Kota Jakarta sebagai program percontohan mandiri pertama di Kota Jakarta yang mendapat izin dari pemerintah Kota Jakarta. Mereka tidak akan mencampuri isi pengajaran, tetapi memberi izin penyebaran yang lebih luas dengan pengawasan yang transparan. Tangan Anissa Lestari bergetar halus. Setelah bertahun-tahun ditekan dan dinilai salah, kini ketulusan dan kegigihannya akhirnya diakui secara terbuka. Ia terdiam lama, lalu menoleh pada Faris Wijaya dan bertanya lirih, "Apa ini berarti semuanya sudah berakhir?" Faris Wijaya menggeleng sambil tersenyum. "Belum, ini justru awalnya. Akhir adalah saat kelas ini tidak lagi membutuhkan kita karena sudah ada ratusan, ribuan orang lain yang melanjutkan." Mereka menatap ke halaman, tempat seorang anak perempuan tuli sedang memakai bahasa isyarat untuk mengajari temannya cara mengucapkan terima kasih dengan gerak tubuh. Sementara di sudut lain sekelompok murid tunanetra belajar mengetik huruf braille di atas perangkat baru yang disumbangkan oleh sebuah perusahaan. Anissa Lestari berbisik, "Apakah kamu percaya pendidikan bisa menyembuhkan satu generasi?" Faris Wijaya menjawab tanpa ragu, "Bukan hanya percaya, aku melihatnya setiap hari pada dirimu, pada anak kita, dan pada diriku sendiri." Ia bercerita bahwa sejak meninggalkan hiruk-pikuk dunia korporat, ia bisa tidur nyenyak, makan tanpa terburu-buru, mendengarkan cerita Raka Wijaya setiap malam, dan meski secara materi mungkin tidak sekaya dulu, ia merasa hidupnya lebih penuh daripada sebelumnya. Akhir pekan itu, Nurani mengadakan upacara kelulusan untuk angkatan pertama. Tidak ada piagam bergengsi atau hadiah mahal, hanya lencana kayu kecil dengan nama masing-masing anak terukir di atasnya. Sebuah buku putih polos untuk mereka isi dengan kisah mereka sendiri, dan pelukan hangat dari para guru. Raka Wijaya diminta menyampaikan pidato mewakili seluruh murid. Di depan ratusan pasang mata, ia menggenggam mikrofon dengan gugup namun tegas. "Dulu aku benci sekolah," katanya. "Aku merasa belajar itu percuma kalau ayah selalu sibuk bekerja dan aku selalu sendirian. Tapi lewat kelas ini aku belajar cara mencintai, cara memaafkan, dan cara menjadi orang yang baik, entah nanti aku hidup dalam kekayaan atau dalam kesederhanaan." Tepuk tangan membahana, Anissa Lestari naik ke panggung dengan mata basah. Ia tidak mengambil mikrofon, hanya meletakkan tangan di bahu Raka Wijaya dan berkata, "Terima kasih karena sudah mengajarkan hal terpenting pada Cikgu. Guru bukan orang yang selalu paling tahu, tapi orang yang berani belajar bersama muridnya." Menjelang akhir acara, setiap anak menanam satu biji di kebun kecil di belakang kelas. Setiap biji adalah sebuah mimpi. Ada yang bermimpi menjadi wartawan, ada yang ingin menjadi insinyur robotika, dan semua biji kecil itu tertimbun di tanah yang sama, disirami oleh keyakinan bahwa sekecil apapun mimpi, ia berhak tumbuh di dunia yang mempercayai kekuatan pendidikan yang penuh belas kasih. Ada seorang anak yang hanya bermimpi kelak punya toko roti kecil agar bisa membagikan kue gratis untuk teman. Teman yang pernah mengalami kesulitan seperti dirinya. Keesokan harinya, seorang perempuan parubaya datang mengetuk pintu pusat Nurani. Ia adalah ibu dari seorang anak bermasalah yang dulu pernah hampir dikeluarkan dari sekolah negeri. Matanya berkaca-kaca, di tangannya hanya ada sebungkus buah sederhana. "Saya tidak punya banyak," katanya terbata. "Saya cuma ingin berterima kasih, karena berkat ibu-ibu di sini, anak saya sudah tidak ingin kabur dari rumah lagi." Anissa Lestari memeluk perempuan itu erat-erat. Ia tahu inilah hasil paling berharga dalam seluruh perjalanan mengajarnya. Membantu seorang anak percaya bahwa dirinya tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Beberapa bulan kemudian, pada sebuah sore tanpa rencana khusus, Raka Wijaya datang membawa sepucuk surat untuk ayah dan ibunya, Faris Wijaya dan Anissa Lestari. "Aku ingin pergi ke pedalaman Jawa Tengah," tulisnya. "Di sana ada sebuah desa kecil yang tidak punya guru bahasa Indonesia. Aku ingin minta izin libur 1 bulan di musim liburan untuk mengajar di sana." Faris Wijaya sempat tertegun, sementara Anissa Lestari menatap Raka Wijaya dengan bangga yang tidak ia sembunyikan. "Kamu sudah yakin?" tanya mereka. "Sudah," jawab Raka Wijaya mantap. "Aku ingin mencoba melakukan hal yang dulu Cikgu Anissa pernah lakukan. Siapa tahu aku juga bisa mengubah hidup satu anak saja, seperti Cikgu mengubah hidupku." Faris Wijaya meletakkan tangan di pundak putranya. Untuk pertama kalinya ia merasakan jelas bahwa perjalanan yang ia dan Anissa Lestari mulai bertahun-tahun lalu kini sudah punya penerus, bukan lewat uang atau reputasi, tetapi lewat hati dan idealisme. Malam itu, mereka makan malam bersama dalam tawa yang riuh. Anissa Lestari menuang sayur hangat ke mangkuk, Raka Wijaya bercerita tentang belajar memasak agar bisa hidup mandiri di desa nanti. Sementara Faris Wijaya hanya diam-diam memandangi dua orang yang paling ia cintai. Di bawah cahaya lampu kuning lembut, Faris Wijaya menggenggam tangan Anissa Lestari di bawah meja dan berbisik, "Kamu lihat? Benih yang kita tanam di musim kemarau itu sudah tumbuh." Anissa Lestari tersenyum, matanya berkilat basah. Di luar, pohon sawo manila tua di sudut halaman sedang berbuah. Beberapa buah pertama jatuh ke tanah,
Empuk dan harum seperti jawaban lembut dari bumi atas semua usaha mereka. Satu perjalanan seakan telah mencapai ujungnya. Namun di saat yang sama sebuah generasi baru justru mulai menulis lanjutan cerita mereka dalam terang, dalam kasih, dan dalam keyakinan bahwa ketika pendidikan berawal dari hati, ia tidak akan pernah benar-benar berakhir. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini sampai selesai. Beritahu kami di kolom komentar, kamu sedang mendengarkan dari Indonesia atau dari mana? Dan jangan lupa tinggalkan komentar, like, serta bagikan video ini. Setiap dukungan kecil darimu adalah energi bagi kami untuk terus membuat dan menyempurnakan video-video berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.